ibu dari anak yang hilang harus datang ke suatu tempat dan telanjang. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang membahas tentang misteri. Setelah 2 minggu PPKM, apa aja kegiatan kalian di rumah guys? Kerja, tidur, makan, kerja, tidur, makan. Ya nggak sih? Atau kalian ketemu hobi baru yang bisa membuat kalian nggak bosen di rumah? Coba deh cerita sedikit di kolom komentar. Sedikit bagi-bagi inspirasi lah ya, supaya nggak bosen, apalagi terutama orang-orang yang tinggal sendirian. Oke, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda. Kemarin kita bahas tentang kasus jizz, pesugihan, pemujaan setan. Sekarang kasus anak hilang yang aneh banget dan lagi-lagi dikaitkan dengan urban legend Indonesia. Oh ya, kalau misalnya ada kasus yang menarik yang kalian mau kita bahas, jangan lupa untuk tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu menginspirasi untuk video-video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Pada Senin di tanggal 28 Oktober 2019 di Kelurahan Marganda, Kota Tegal. Seperti biasanya, sore hari dipenuhi dengan anak-anak yang bermain, ketawa-ketawa, kumpul-kumpul, dan biasanya aktivitas ini berlangsung sampai sebelum maghrib. Salah satu anak yang sedang bermain bernama Sri Wahyuning, yang waktu itu berumur 5 tahun. Seperti biasa, semua anak-anak ini selalu diperingatkan oleh orang tua mereka. Boleh main sore-sore asalkan sebelum maghrib jangan lupa pulang ke rumah. Batasnya selalu maghrib. Sri Wahyuning yang dipanggil Yuni meskipun baru berumur 5 tahun juga ngerti aturan ini. Dia biasanya kalau maghrib, sebelum maghrib itu sudah pulang ke rumah. Tapi di hari ini ada hal yang sedikit berbeda. Saat itu, ibunya Yuni yang bernama Darwati ngerasa hari udah makin gelap tapi Yuni nggak kunjung pulang. Waktu itu posisinya Darwati lagi jualan soto di depan rumah. Lagi ada pembeli juga. Dan waktu Darwati ngeliat jam, ternyata udah jam 6. Emang udah mau maghrib, tapi Yuni nggak kelihatan sama sekali. Nah, Darwati mulai panik. Dia nanya sama pembeli-pembeli di depan, ngeliat anaknya nggak? Kan udah saling kenal nih mereka. Dan ternyata para pembeli juga nggak ada yang ngeliat Yuni di mana. Tiba-tiba azan maghrib, dan waktu azan maghrib selesai, Yuni juga masih belum pulang lagi. Darwati sempat keliling-keliling sebentar tuh di daerah tempat Yuni dan teman-teman atau anak-anak lainnya sering main. Darwati juga sempat ngecek ke rumah tetangga, mungkin Yuni main masuk ke dalam rumah tetangga. Tapi ternyata nggak ada seorang pun yang melihat Yuni, dan anak-anak yang biasanya main bareng Yuni udah pada pulang semua. Jadi Darwati cepet-cepet pulang ke rumah. Dia berharap siapa tahu kan Yuni ternyata udah ada di rumah. Tapi ternyata Yuni juga masih belum pulang. Dan Darwati nanya sama suaminya, Yuni kemana? Suaminya juga bingung karena suaminya kirain Yuni tadi masih main di luar atau sama kamu. Jadi sekarang Darwati dalam kondisi yang bener-bener panik banget. Akhirnya semua warga sekitar ikut mencari Yuni. Takut kalau ada sesuatu yang aneh atau berbahaya terjadi terhadap Yuni. Mereka masih berharap mungkin Yuni main ke suatu tempat dan lupa, atau kenalan dengan anak baru. Tapi setelah dikeliling-kelilingi oleh para warga, tetap aja Yuni nggak ditemukan dimanapun. Dan saat itu Darwati dan suaminya tuh panik banget. Nah, mereka lalu ketemu dengan salah satu ustadz di kecamatan itu. Ustadz yang memang katanya bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Nah, menurut Pak Ustadz, dia masih bisa merasakan aura-aura Yuni masih ada di sekitar sana, tapi memang nggak bisa dilihat karena tembus ke dimensi atau dunia lain. By the way, gue juga tertarik nih bakal ngomongin tentang parallel universe atau dunia paralel. Nanti ya di video selanjutnya. Kita ngomongin soal hilangnya Yuni dulu.
Mendengar hal ini, Darwati makin panik, warga-warga lain juga mulai ikut ngebantu mencari. Mereka bawa panci, peralatan dapur, ini gunanya untuk dibunyi-bunyikan biar Yuni mendengar. Mereka juga sambil teriak-teriak nama Yuni. Darwati punya firasat, Yuni kayaknya dibawa oleh sesuatu yang misterius. Bukan penculik, tapi Wewe Gombel. Gue yakin kita semua sudah sangat familiar dengan nama ini. Ini adalah urban legend yang hampir setiap anak dengar dari orang tua mereka. Jangan main malam-malam di luar rumah. Kalau udah maghrib cepet-cepet pulang. Kalau azan maghrib jangan di luar rumah. Sama nggak sih? Salah satu pelaku yang katanya sering mengganggu anak-anak saat maghrib adalah Wewe Gombel. Dan saat itu firasat Darwati bilang, jangan-jangan Yuni dibawa oleh Wewe Gombel. Jadi, Darwati ingat, dia dulu pernah diomongi oleh tetua-tetua. Kalau misalnya ada anak yang hilang dan dibawa oleh Wewe Gombel, ibu dari anak yang hilang harus datang ke suatu tempat dan telanjang sambil mencari anaknya. Setelah dia telanjang, dia diam sebentar. Dia liatin sekelilingnya, ada nggak hal aneh yang terjadi? Terus gak lama kemudian tiba-tiba dari belakang ada suara. Suara yang manggil, "Ma." Dan waktu Darwati noleh, Yuni ternyata udah ada di belakangnya. Akhirnya setelah Yuni ditemukan, Darwati langsung peluk dan nanya, "Yuni, kamu dari mana? Kenapa kamu tiba-tiba hilang?" Jawaban Yuni, serem banget ini. Jawaban Yuni bikin merinding. Yuni bilang, dia tiba-tiba ketemu dengan wanita yang bertubuh besar. Terus diajak jalan-jalan. Diajak ke kali yang ada di dekat kecamatan itu. Terus Yuni dimandiin sama wanita ini. Dan wanita ini gak mau nganter Yuni pulang. Saat itu Yuni juga somehow gak sadar kalau sebenarnya dia gak pulang-pulang ke rumah dan itu kondisinya udah maghrib. Yuni sendiri gak tahu kenapa tiba-tiba dia sudah ada di belakang ibunya. Karena cerita Yuni inilah Darwati makin yakin Yuni diculik oleh Wewe Gombel. Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu atau lupa dengan cerita Wewe Gombel, meskipun gue yakin kalian semua sudah tahu gimana bentuk Wewe Gombel yang dideskripsikan sebagai wanita bertubuh besar dengan dada yang panjang, menggelantung, dan senang sekali menyembunyikan anak-anak, terutama waktu maghrib. Cerita Wewe Gombel sendiri sudah terkenal sampai ke Eropa, guys. Jadi, bahkan ada juga cerita rakyatnya. Ceritanya, suatu hari di masa lalu, di kota Semarang, tepatnya di Bukit Gombel, tinggal seorang wanita dan seorang laki-laki, sepasang suami istri. Tapi mereka ini meskipun sudah menikah selama bertahun-tahun, istrinya juga belum lagi hamil atau juga bisa dibilang nggak bisa punya anak. Karena masalah ini, suaminya jadi main belakang. Dan suatu hari ketahuan oleh istrinya. Karena istrinya marah, si suami dihabisi oleh istrinya sendiri. Dan waktu orang-orang sekitar tahu bahwa istrinya membunuh suaminya, istrinya ini dikejar-kejar dan dicari oleh semua warga. Nah, istrinya sempat sembunyi-sembunyi, lari-lari, tapi akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Nah, istrinya inilah yang akhirnya gentayangan dan menjadi asal-usul dari Wewe Gombel. Hilangnya orang secara misterius dan muncul secara misterius lagi seperti apa yang dialami oleh Yuni, gak cuman sekali dua kali terjadi di Indonesia. Contohnya ada satu cerita lagi, guys. Ini cerita di tahun 2020, baru banget, pada tanggal 14 September tadi. Dan kali ini korbannya bukan anak-anak, tapi bapak-bapak berusia 31 tahun, yang bernama Fatur Rozi. Fatur Rozi bekerja di Surabaya, dan suatu hari Fatur Rozi sakit, dan karena sakitnya berkepanjangan, memutuskan untuk berhenti bekerja. Sehari-harinya, Fatur sering membantu ibunya bekerja di ladang, terutama kalau lagi musim panen. Nah, suatu hari, Fatur menghilang entah kemana.
Waktu dicek, barang-barang Fatur masih ada. Kayak dompet, HP, tas, semuanya ada di dalam kamarnya. Orang tua Fatur bingung, kemana Fatur pergi sampai gak bawa apa-apa. Setelah dicari kemana-mana, Fatur tetap gak ditemukan. Sampai akhirnya, adik dari Fatur sendiri melihat penampakan. Fatur dibawa oleh sesosok putih dengan mata merah ke atas pohon bambu di belakang rumah. Karena sudah mengetahui Fatur hilang akibat hal mistis, keluarga meminta bantuan ahli paranormal. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, akhirnya Fatur ditemukan. Di mana? Dia sudah ada di penyeberangan sungai, guys, yang jaraknya tuh jauh dari rumahnya sendiri. Nah, cerita ini sendiri boleh percaya atau nggak percaya ya. Karena banyak juga yang bilang kemungkinan besar Fatur mengalami depresi karena dia baru aja berhenti kerja, terus orang tuanya nanyain nikah terus. Jadi mungkin Fatur secara tidak sadar jalan-jalan 2 hari sampai ke seberang sungai. Jadi percaya nggak percaya entah cerita mana yang benar, apakah memang ada sesuatu yang mistis atau lebih ke kelainan nggak tahu gangguan mental. Ada juga pengakuan dari musisi tanah air kita, Ari Lasso, yang pernah mengaku dia sempat mimpi atau nggak tahu itu mimpi atau enggak. Pokoknya dia tuh baru mau tidur sekitar subuh, terus tiba-tiba dia ngebangun karena ada sesuatu yang menimpa dia. Dan saat itu yang menimpa dia adalah sosok wanita bertubuh besar yang enggak kelihatan kayak manusia sama sekali. Dan katanya hampir dilecehkan oleh makhluk mistis ini. Ini serem banget sih. Kayak apakah makhluk halus memang bisa melakukan sesuatu ke kita? Tapi di sini Ari Lasso juga bilang dia nggak yakin itu beneran kejadian apa dia ngigau atau mimpi. Balik-balik lagi, sebenarnya ini semuanya tergantung dengan kita mau percaya apa enggak. Karena ya makhluk halus memang ada di sekitar kita, cuman tinggal kitanya aja yang memutuskan gimana untuk berinteraksi dengan mereka. Kalau memang berinteraksi bisa. Tapi serem banget gak sih guys kalau misalnya memang makhluk halus bisa melakukan hal-hal aneh ke kita. Kayak apa mungkin ada hal-hal yang mengundang yang kita lakukan, mengundang mereka untuk mengganggu kita. It's such a mystery. Dan legenda Wewe Gombel sendiri juga banyak yang percaya bisa jadi memang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti anak-anak biar gak keluyuran kalau udah malam. Sebenarnya pesannya baik, supaya anak-anak jangan main jauh-jauh dan kalau udah gelap pulang ke rumah untuk keselamatan anak-anak sendiri. So, mungkin kalian bahkan ada yang punya pengalaman dengan Wewe Gombel. Mungkin kalian bisa cerita guys. Kalau kalian mau kirim cerita horor, itu bisa banget. Karena kita kepikiran buat bacain cerita-cerita horor juga di channel ini. Nanti gue taruh email kita di bawah, kalian bisa cek, kirim aja cerita kalian, dan mungkin saja cerita kalian bisa menghibur dan memberi orang lebih banyak informasi tentang hal-hal gaib. Karena misteri itu adalah hal yang sangat menarik, karena misteri, karena gak ada jawabannya. 10 tahun pun mau di ngomongin, mau didiskusiin, kita pasti nggak punya jawabannya. Dan mungkin itulah hal yang menarik tentang misteri. There's no answer to it. Anyway, sampai sini dulu cerita kita pada kali ini guys. Thank you so much untuk kalian yang sudah menonton Ruang Gelap setia, apalagi yang udah sering komentar. Thank you so much. Channel ini masih ada karena kalian semua. Oh ya, untuk kalian yang pengen tahu lebih banyak fakta-fakta unik, cerita-cerita horor yang hampir tiap hari gue upload di TikTok, jangan lupa untuk follow TikTok gue @amirafauzad, A-nya double. See you guys, dan ya, take care, stay safe, stay healthy, stay at home, jaga orang-orang di sekitar kalian, cek orang-orang di sekitar kalian juga. Kalau jauh dari keluarga, jangan lupa untuk hubungi mereka juga di masa yang sedang enggak baik-baik saja ini. Mudah-mudahan kasus virus ini cepat menurun, kita bisa kembali normal lagi, dan tentunya stay safe and stay alive.